Oke, hari ini kita ngerosting kopi Robusta Pangandaran. Nah, sebelum kita ngerosting, kita ukur dulu ya density-nya berapa buat menentukan si kopi ini harus dimulai dengan suhu yang amannya berapa. Nah, untuk 1 liter density-nya itu rata-rata di 720. Nah, kita lihat, kita timbang dulu. Oke. Nah, ini density-nya aman ya di 696. Jadi udah mendekati ke 700. Nah, karena ini mesinnya kapasitasnya 1 kilo, berarti kita timbang dulu ya, yaitu 1 kilo. Oke. Kita timbang 1 kilo, sudah 1 kilogram ya. Nah, ini sebelum di roasting kita juga harus paham, artinya kita harus paham yang namanya kadar air. Nah, kadar air normal untuk kopi itu di 12 sampai 13. Ini untuk normal ketika kopi ini dalam bentuk green bean yang siap untuk di roasting. Jadi kalau sampai di bawah nanti kita juga akan susah untuk mendapatkan rasa kopi yang enak, ataupun kelebihan juga kita harus memainkan roasting kita harus lebih baik lagi. Oke. Ya, hari ini kita mulai ngerosting kopi Robusta ya. Kita ngerosting kopi Robusta Pangandaran. Tadi udah diukur density-nya berapa. Terus kadar air juga udah ketahuan ya berapa. Tadi kadar airnya di 12 sampai 13. Nah, untuk memulai roasting ini kita menggunakan suhu thermodrome, atau saya biasanya pakai suhu di 195. Nah, suhunya di sini. Nah, suhunya di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini kan suhunya masih 184. Nah, nanti suhu 195 kita masukin. Nah, kita masukin. Nah, oke, kita mulai. Ya. Ketika masuk, kita langsung mulai. Nah, oke, kita langsung mulai. Terus kita lihat airflow, airflow main di 1 untuk menjaga konsistensi dari thermodrome. Terus juga api kita pakai di suhu standar. Nah, ini mainnya slow roast. Kita main di slow roast, jadi waktu yang kita gunakan untuk roasting kopi ini sekitar paling cepat itu di 14 menit lah. 14 menit sampai 16 menit. Nah, kita mulai di slow roast dengan suhu standar ataupun normal di setengah selama 5 menit. Nah, jadi 5 menit ke depan kita tunggu suhunya, atau kita naikin api nanti ke suhu yang lebih tinggi, atau di suhu standar kita main setelah 5 menit. Nah, sambil nunggu, karena tadi udah mulai ngerosting yang pertama, kita sambil milihin beans yang ada di mesin roasting, karena tadi udah ngerosting ya. Ini kita cari beans yang Quaker, ataupun beans yang matangnya nggak rata. Itu bisa diakibatkan dari, mungkin bisa disebutnya para petani yang panen itu beansnya belum matang sempurna ataupun masih kuning. Nah, kalau yang udah matang sempurna, warnanya akan beda. Nah, matangnya akan berbeda, tuh kan. Nah, kalau yang nggak matang banget, warnanya pasti kayak gini. Oke, ini kita pisahin. Oke, sambil nunggu kita pilihin kopi-kopinya. Nah, ini saya roasting itu di medium ya. Ini di medium roast. Jadi memang saya mengejar kopi karakternya rasanya manis. Jadi robustanya manis. Biar robusta ini tidak terlalu pahit, karena memang saya lebih suka karakter robusta yang memang nggak terlalu pahit banget. Nah, karena memang untuk kebutuhan saya sendiri, yang roasting itu di medium ini untuk kebutuhan house blend dan juga filter. Teman-teman mungkin ada yang pakai
untuk ngerosting itu di dark ataupun medium to dark untuk ngejar si karakter espresso base-nya. Tapi kalau saya lebih seneng di karakter yang memang unik gitu loh, yang lebih manis. Jadi nanti untuk latte-nya pahitnya nggak terlalu berasa, tapi lebih ke sweet. Oke. Kita pilihin udah. Oke ya, ketika udah dipilihin semuanya kita masukin. Nah, ini tadi udah ngerosting yang pertama ya. Udah 2 kilo. Nah, kita masukin sebelum nanti kita masuk ke sortasi selanjutnya. Oke. Kita gunakan alat bantu koas khusus ya ini. Ini jangan sampai yang habis ngecat kalian pakai untuk dipakai kayak gini. Nah, belinya masih baru dipakai. Oke. Siap. Ketika sudah, kita matiin blowernya. Nah, ini kita matiin blowernya. Nah, oke. Kita lihat waktunya sudah 4 menit 7 detik. Kita tunggu sampai 5 menit baru kita naikin. Nih, beansnya masih berwarna hijau tapi udah mulai ke kuning-kuningan. Ini kita masuknya prosesnya drying atau memanaskan atau mengeringkan kopi dari green bean basah tadi kita keringkan. Karena proses roasting itu ada beberapa proses, yaitu ada drying, terus ada maillard, terus ada develop. Nah, oke, udah 5 menit ya. Ini udah 5 menit, kita naikin suhunya ke suhu normal. Maksudnya suhu normal saya biasa pakai di sini ya. Nah, di sini ini suhu normal yang biasa saya pakai. Ini kan ada berapa gear? 1 2 3, ini yang keempat. 4 titik. Nah, di termometer. Nah, itu untuk pengaturan dari api, bara api yang ada di dalam. Ketika ngerosting kita nggak boleh terlalu sering dibuka ya ininya ya. Masih dibuka itu jangan sampai sering dicium, tapi cukup dilihat saja. Dilihat aja, oh udah oke. Karena nantinya akan berpengaruh suhu yang di dalam cepat dingin. Oke. Ini kita sambil nunggu nanti warna dari beans mulai menguning. Nah, karena kita ngejarnya rasa manis, kita nyari sampai warna kuning. Oke. Nah, rata-rata kuning ini ada di suhu 170. Nah, ini udah perubahan warna. Tuh, ini udah perubahan warna. Ya, udah perubahan. Nah, ini kita mainkan air flow. Air flow kita naikin kedua. Nah, fungsinya lalu suhu kita turunkan setengah. Fungsi ini itu untuk membuat si karakter kopi ini nanti manis. Nah, karena saya senangnya manis-manis. Nah, ini air flow dibuka. Kita main air flow dibuka itu setengah menit. Fungsinya air flow ini untuk membuang si kulit-kulit ari yang udah terkelupas di dalam kopi ini. Nah, biar nanti terbawa sama si air flow. Nah, kalau udah setengah menit, nah kita tutup kembali. Oke, suhunya kita juga naikkan kembali ke yang normal. Nah, sampai nanti nunggu suhu di 190 derajat. Nah, oke. Saya di sini memang tidak pakai artisan karena memang artisannya kebetulan pas waktu saya beli saya nggak dapet.
Tapi untuk ketika ngerosting memang tidak pakai retisan pun saya menggunakan metode ini sampai beberapa kali tes uji coba rasa ya di cupping, ternyata karakternya memang dapat di rasa sweet, yaitu manis. Nah, terus smokinya juga nggak terlalu, rasanya lebih enak lah untuk dikonsumsi. Jadi lebih enak dikonsumsi karena karakter robusta itu kebanyakan orang menganggap bahwa kopi ini itu pahit, pekat. Ini kita tunggu di 190, nanti baru kita buka air flow kembali selama sampai suhu 200. Nah, suhu 200 itu sampai nunggu nanti crack yang pertama. Oke, ini masih belum. Ini waktu udah berjalan 8 menit 55, sebentar lagi menginjak ke 9 menit. Nah, oke, kita harus mempelajari tiap kali perubahan suhu. Nah, sekarang udah di suhu 190, kita buka air flow dulu sampai suhu 200. Sampai suhu 200. Nah, nanti teman-teman bisa belajar, karena sama saya juga masih belajar. Ini yang dipakai itu bukan teknik baku ya untuk ngerosting kopi, tapi lebih ke ini adalah bagaimana karakter saya ketika merosting kopi itu seperti ini. Nah, harapannya pun yang saya dapat kopinya nanti hasilnya seperti itu. Ini udah mulai. Kita sekarang nunggu crack. Oke, ini saya tutup kembali. Nah, sampai nunggu si kopinya crack. Nah, nanti kopi crack ini bunyi di sini kedengeran. Oke. Nah, kita lihat warna juga sudah mulai berubah. Tadi cracknya itu di suhu 204, 205 itu baru crack. Nah, ini udah di suhu 200. Kita cek beansnya pun masih belum crack, kan masih normal. Udah mulai mendekati. Nah, oke, udah mulai crack, udah mulai kedengaran. Ini udah mulai crack satu atau bisa disebut push crack. Nah, setelah proses push crack ini kita nanti ke proses develop. Nah, proses crack udah mulai, kita turunkan suhu ke suhu setengah untuk menjaga suhu tetap normal biar enggak nantinya gosong. Nah, kita naikin ininya ke 3 selama sekitar setengah menit untuk sampai di suhunya di 200 lebih. Nah, oke. Nah, airflow ini kita naikkan di 3 ini untuk mengeluarkan aroma kopi yang di dalam, supaya nanti karakter kopinya tidak bau gosong. Nah, ini udah proses develop ya. Setelah setelah proses tadi melan, ini ke develop. Nah, ini udah masuk. Nah, baru kita naikkan di 4 airflow-nya. Nah, ini untuk penyempurnaan. Kita jangan terlalu lama juga. Kita ngedevelop di sekitar tadi 2 menit. Nah, sambil menunggu, karena sebentar lagi kita mau ngangkat, kita nyalakan dulu blower sama mixernya. Nah, blower itu untuk ngebuang nanti atau untuk menarik aroma panas yang ada di dalam kopi dari bawah sini. Oke, nah ini untuk memutar mixernya untuk mengaduk-aduk kopi supaya nanti istilahnya kering, ataupun pas setelah di roasting sampai enggak terlalu panas,
dari panas sampai dingin itu normal. Nah, setelah itu kita coba, tapi jangan terlalu banyak. Ini udah mulai berubah ya warnanya. Nah, itu udah mulai berubah, tuh kan? Ini udah mulai. Nah, ini kita udah mulai angkat. Oke, kita cek. Oke, nah saya angkat ini di medium ya. Ini oke, sebentar lagi kita angkat. Oke, di up. Oke, siap. Nah, di 226. Oke, nah kita masih lihat. Nah, ini di 13 menit. Nah, tadi rencana atau plan roasting saya di 14 menit. Nah, ini kena di 13 menit. Tapi ini beansnya memang udah sesuai dengan keinginan saya. Oke, lanjut. Karena ini pesanan lumayan banyak, jadi saya masih lanjut roastingnya. Oke, seperti biasa kita netralkan kembali. Nah, kita tunggu suhu sampai 190 lagi. Oke, ini masih panas ya, jangan dipegang dulu, maksudnya jangan digenggam, nggak apa-apa, sambil dilihat. Nah, sambil dilihat diamati, memang beansnya ada yang istilahnya nggak matang ya. Nah, oke, kita mulai ya, masuk. Oke, mulai kembali ya. Oke, thank you. Nanti ketemu lagi ya di next roasting. Nah, ini kita sharing pengalaman roasting aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tuh teman-teman yang masih belajar, kita belajar bareng di roasting. Bye.